Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law wada'u syamsa fi yamini, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, biar aku meninggalkan perkara ini, yaitu dakwah, mengajak manusia kepada Allah, hatta yadhkuruhu Allah aw ahlaka fi, maka aku tidak akan tinggalkan perkara ini sampai Allah berikan kemenangan kepadaku atau aku yang hancur karenanya. Jadi duanya, saya menang atau saya hancur. Tapi suruh meninggalkan dakwah, enggak. Ini Masya Allah yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan apapun enggak mempan. Mau kata Rasulullah, mau diletakkan di tangan kananku matahari, di tangan kiriku rembulan, biar aku meninggalkan perkara ini, meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah berikan kemenangan kepadaku atau aku hancur karenanya. Dua-duanya, salah satu di antara dua itu. Maka aku tidak akan pernah meninggalkan perkara ini, yaitu perkara agama ini, hadirin sekalian. Kemudian Nabi SAW meneteskan air mata, menangis. Maka kemudian Abu Thalib berkata, wahai anakku kemari, idhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta, pergilah wahai anakku, katakanlah apa yang kau sukai. Wallahi la aslamuka li syai'in abadan, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau kepada siapapun selamanya. Nah, ini janji Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Maka ini luar biasa hadirin jamaah sekalian ya, tentang bagaimana perjuangan Abu Thalib untuk membantu Rasulullah SAW. Semua anaknya ikut Nabi. Semua anak Abu Thalib ikut Nabi. Anak yang pertama siapa? Ja'far bin Abi Thalib ikut Nabi. Anak yang kedua Ali bin Abi Thalib ikut Nabi. Anak yang ketiga Uqail bin Abi Thalib ikut Nabi. Semua anaknya ikut Nabi. Nanti istrinya, salah satu istrinya ini luar biasa, istrinya hadirin jamaah sekalian, salah satu perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi karena dia mengasuh Nabi SAW dari kecil, bahkan asuhan dia kepada Nabi lebih daripada bagaimana dia mengasuh anak kandungnya sendiri. Ummu Hani namanya, nama istrinya Abu Thalib ini siapa? Ummu Hani. Itu dia mengasuh Rasulullah lebih daripada dia mengasuh anaknya, saking cintanya dia kepada Rasulullah. Makanya nanti ketika dia meninggal dunia, ketika sudah di Madinah, ya Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, dia ikut. Dia meninggal di Madinah, Ummu Hani ini ya, salah satu di antara dua orang yang tidak mendapatkan himpitan di alam kubur. Nanti kita di akhirat Pak, semua kita ini di akhirat, di alam kubur, ketika kita masuk alam kubur itu akan mengalami himpitan tanah ya, tanah itu akan menghimpit kita sampai keras sekali, baru kemudian dia sedikit-sedikit, kalau dia orang-orang soleh, baru kemudian dia dibuka lagi oleh tanah. Tapi kalau orang nggak soleh terus dihimpit oleh tanah. Nah, yang tidak mengalami himpitan tanah di alam kubur cuma dua orang di dunia. Yang pertama yaitu ya di antara sahabat ya, bukan Nabi ya, di antara manusia ya. Yang pertama siapa itu? Seorang sahabat namanya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini nggak dapat himpitan alam kubur. Karena kenapa? Ketika dia mau dikubur, tanah itu mau menghimpit dia. Rasulullah turun, dipukul tanahnya Rasulullah, nggak jadi menghimpit. Karena dipukul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu tanahnya dikubur, mau digali, mau ditutup kuburannya, Rasulullah melihat. Maka Rasulullah langsung turun, dipukul-pukul tanah itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau turun tadi? Aku melihat tanah sudah tidak sabar lagi menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Maka Rasulullah langsung turun, ditahan tanah biar tidak menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Ini yang pertama. Yang kedua Ummu Hani, istrinya
Abu Thalib, nggak dapat himpitan. Karena kenapa? Sengaja Rasulullah turunkan sapu tangannya. Sapu tangan Rasul diturunkan di atas kuburannya, maka nggak mendapatkan himpitan itu, Pak. Jadi barokahnya Rasulullah SAW, sapu tangannya Rasulullah menahan himpitan alam kubur. Maka hanya ini istrinya Abu Thalib ya, begitu luar biasa. Jadi Abu Thalib itu perjuangannya dalam Islam ini luar biasa. Dikerahkan semuanya. Maka nanti kita akan lihat bagaimana di embargo, bagaimana Abu Thalib dimusuhin, tapi tetap setia membela Rasulullah SAW. Makanya nanti kita akan jelaskan ya, ada perbedaan para ulama tentang kedudukan Abu Thalib di akhirat. Selama ini kan kita dengar Abu Thalib dia membela Rasul, tapi dia tidak masuk Islam, yang kemudian menyebabkan dia tetap masuk neraka. Ada ulama berpendapat seperti itu. Salah satunya penulis kitab ini Ar-Rahiqul Maktum. Penulis kitab ini Ar-Rahiqul Maktum mengatakan Abu Thalib sebagaimana pendapat beberapa ulama salaf seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya, beliau berkata hanya yang sekalian, Abu Thalib memang perjuangannya dalam Islam membela Rasulullah luar biasa, tapi kemudian dia nanti meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan kemudian nanti di akhirat dia mendapatkan azab neraka, tapi azab neraka itu hanya membakar sampai mata kakinya saja. Hanya membakar sampai mata kaki saja, nggak sampai yang lain. Karena bagaimana perjuangan dia kepada Rasulullah SAW. Ini pendapat sebagian ulama. Salah satunya pendapat penulis kitab ini Ar-Rahiqul Maktum. Tapi saya ingin mengatakan ada ulama yang berpendapat lain. Ada ulama yang berpendapat lain yang mengatakan Abu Thalib ini tidak mati dalam keadaan kufur, tapi mati dalam keadaan Islam. Tapi Abu Thalib sengaja, Pak, menampakkan seolah-olah berkata kepada orang Quraisy ini tidak beriman kepada Rasul agar kenapa? Agar Abu Thalib bisa tetap melindungi Rasulullah SAW. Dari mana diketahui itu? Dari syair-syairnya Abu Thalib. Jadi ada syair-syair Abu Thalib yang menceritakan tentang dukungan dia dan menceritakan bagaimana luar biasanya ya dukungan dia kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh ulama yang lain mengatakan, oh, Abu Thalib ini Muslim, tapi tidak menampakkan keislaman. Tidak menampakkan keislaman. Dan ulama yang berpendapat, siapa yang ulama yang berpendapat? Banyak. Salah satunya adalah ada seorang ulama terkenal namanya As-Sayyid Zaid Dahlan, rahimahullah taala. Sayyid Zaid Dahlan. Siapa Sayyid Zaid Dahlan ini, Pak? Sayyid Zaid Dahlan ini mufti Syafi'i terakhir di Turki Utsmani sebelum kemudian berubah menjadi kerajaan Arab Saudi di Hijaz. Jadi dulu Hijaz di Mekah Madinah itu dulu kan di bawah pemerintahan Turki Utsmani, di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Mufti terakhirnya sebelum kemudian Hijaz ini diambil alih oleh kerajaan Saudi Arabia seperti sekarang ini ada mufti terakhirnya namanya Sayyid As-Sayyid Zaid Dahlan. Sayyid Zaid Dahlan. Ini ulama luar biasa hebat. Mutabahir fi kulli funun. Yang menguasai semua macam ilmu. Hadirin maksudnya. Dia punya murid, salah satu muridnya itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini sempat ngaji kepada Sayyid Zaid Dahlan di Mekah. Nah, nanti Syekh Nawawi Al-Bantani salah satu muridnya adalah Hasyim Asy'ari. Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu salah satu muridnya adalah Muhammad Darwis atau yang kita sebut dengan siapa? Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan ini ambil keluarga silsilah keluarga Dahlan. Nama aslinya kan Ahmad Dahlan itu Muhammad Darwis nama aslinya. Siapa yang merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan? Gurunya. Nama gurunya ini Syekh Abu Bakar Syattah. Syekh Abu Bakar Syattah ini penulis kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in. Jadi ada kitab terkenal namanya Fathul Mu'in. Hasyiah ya, bukan syarah. Fathul Mu'in itu syarah dan hasyiah. Kalau dalam kajian kitab nih Pak, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan itu matan. Nanti di matan ini dijelaskan namanya syarah, penjelas. Ada hasyiah, hasyiah itu penjelasan daripada penjelasan.
Ada kitab namanya I'anatul Talibin, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syatta. Syekh Abu Bakar Syatta. Nah, dia punya murid salah satunya Muhammad Darwis. Nah, Syekh Abu Bakar Syatta ini yang merubah, kalau nggak salah, Syekh Abu Bakar Syatta ini yang merubah nama Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Dari mana, Pak? Dari gurunya. Dia ngambil nama keluarga gurunya, Sayyid Zainuddin Dahlan. Dahlan ini nama keluarga ya, bukan nama orang. Dahlan ini nama keluarga. Fam gitu ya, tahu fam ya. Karena kita Arab di sini bahasa lama, Baswedan ya. Itu kan nama keluarga. Dahlan ini nama keluarga, Dahlan. Termasuk daripada keturunan Rasulullah SAW dari jalur Al Hasan, keluarga Dahlan. Di Garut ada seorang ulama namanya Syekh Sodaqat Dahlan di Garut. Syekh Sodaqat Dahlan ini ponakan, kalau nggak salah, ponakan daripada Sayyid Zainuddin Dahlan yang ada di Mekah. Jadi ini mufti terakhir ulama besar pada zamannya. Semua nasab keilmuan pada waktu itu hampir rata kembali kepada Sayyid Zainuddin Dahlan, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sanad keilmuan di zaman itu banyak itu kembali kepada Sayyid Zainuddin Dahlan. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bandari, juga Syekh Khalid Al-Minangkabawi, dan mereka ini punya murid, salah satunya adalah Syekh Hasim Asy'ari, dan punya murid juga dalam siapa tadi? Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian mendirikan dua organisasi besar di Indonesia. Ya, Syekh Hasim Asy'ari mendirikan apa? Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Nah, sanad keilmuannya satu, sampainya kepada Sayyid Zainuddin Dahlan. Nah, Sayyid Zainuddin Dahlan nulis kitab khusus berkaitan dengan keislaman Abu Thalib. Jadi dia meyakini Abu Thalib ini tidak kufur, tapi Abu Thalib ini Islam. Kemudian ada yang mendalilkan dalam Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kata orang dalam beberapa pendapat mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Thalib. Allah berfirman, "Innaka lan tahdi man ahbabta." Engkau tidak pernah memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka kata saya Zainuddin Dahlan nggak tepat ayat ini kalau dikatakan kepada Abu Thalib. Kata kenapa? Ayat ini ayat madani. Ayat ini ayat madani, ayat yang turun ketika Rasulullah sudah di Madinah. Sedangkan Abu Thalib wafat ketika Rasulullah masih di Mekah. Jadi nggak tepat menurut siapa? Beberapa ulama, salah satu saya jadi. Walhasil, nah ini yang saya katakan ya, berkaitan dengan Abu Thalib. Nanti kita akan jelaskan lagi. Ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan beriman. Ada ulama mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Bagaimana mauqif kita? Bagaimana sikap kita hari jamaah sekalian? Sikap kita yang lebih selamat itu adalah tawakuf, diam aja. Kita nggak ngerti apakah dia beriman atau tidak. Dan juga hanya kenapa kita lebih penting diam? Karena Allah tidak akan bertanya kepada kita apakah Abu Thalib itu kufur atau beriman. Nggak ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah itu ente beriman apa kufur itu kan? Yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat tentang Abu Thalib atau tentang kita? Tentang kita. Allah kan nanya, ente yakinnya apa nih Abu Thalib iman atau nggak ditanya oleh Allah? Yang ditanya nanti adalah apakah kita beriman kepada Allah atau tidak? Ya, man rabbuka, itu pertanyaan pertama di alam kubur. Wa ma nabiyuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Itu yang ditanya oleh Allah. Allah tidak bertanya tentang yang lain. Maka kita sebagai orang yang tidak punya ilmu yang lebih dalam tentang hal itu, yang paling aman apa? Diam. Ya, yang lebih aman diam. Sama kayak kasus ini Pak, yang kadang orang suka ribut tuh. Kasus kedudukan apakah ayah Nabi di neraka atau di surga? Sering ya? Kadang juga dalam khutbah Jumat tuh ngomong ayah Nabi aja tempatnya di neraka. Astagfirullahaladzim. Kita
Berarti benar kamu begitu. Pak, saya tanya, nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah kepada kita tentang ayah Nabi atau tentang diri kita? Tentang ngapain ngurusin ayah Nabi, nggak ada urusannya. Dan hal ini belum tentu seperti itu. Kita kan kadang nggak paham. Tiba-tiba bukan ayah Nabi dalam neraka. Masya Allah. Kira-kira nih ya, saya pengen katakan begini Pak. Kira-kira nih Bapak nih. Misalnya Bapak nih mu'alaf. Misalnya ya, kita nih mu'alaf. Masuk Islam belakangan. Ya. Bapak kita taruhlah non-muslim. Mau agama Hindu, mau agama Buddha. Mati dalam keadaan non-muslim. Masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Kita harus meyakini orang yang mati dalam keadaan muslim masuk neraka. Tapi ada orang tiba-tiba nggak tahu, nggak kenal siapa, bapak lu masuk neraka, bapak lu disiksa dalam neraka, kita mana? Kesel nggak kita? Walaupun kita tahu memang bapak kita masuk neraka, karena kenapa? Nggak muslim, nggak beriman kepada Allah. Kita tahu bapak kita masuk neraka. Tapi ada orang nggak kenal, datang langsung ngomong, bapak lu kan masuk neraka. Bapak lu kan disiksa loh di neraka. Kira-kira kita sakit hati nggak? Nggak kita tonjok, alhamdulillah. Iya kan? Nggak kita tonjok tuh orang seperti itu, alhamdulillah. Ini gimana perasaan Nabi? Kalau kita setiap hari Nabi belum tentu kenal sama kita. Kita setiap hari ngomongin bapak Nabi masuk neraka, bapak Nabi masuk neraka. Kira-kira sakit hati nggak Nabi terhadap? Gimana perasaan kita? Padahal udah jelas. Misalnya udah jelas. Misalnya bapak kita tidak masuk Islam misalnya gitu kan, non muslim, lalu masuk neraka kalau tidak Islam. Apalagi bapaknya Nabi yang ulama kemudian menjelaskan masalah ini dengan begitu lebar, begitu luar biasa yang menjelaskan para ulama tentang bagaimana hadis ya, Abi wa Abu Kafinnal, bapakmu dan bapakku tempatnya di neraka. Itu tidak pemahaman sebagaimana yang kita pahami. Al-ab, bapak itu dalam bahasa Arab tidak harus bapak kandung. Azar, siapa Azar? Azar dalam Al-Quran ada kata-kata Azar, siapa itu? Bapaknya Nabi Ibrahim. Azar itu ternyata bukan bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Azar itu adalah bapak angkatnya Nabi Ibrahim. Bapak angkatnya Nabi Ibrahim. Jadi bapak itu tidak serta-merta istilah bapak al-ab dalam bahasa Arab itu harus bapak kandung. Bisa jadi bapak angkat, bisa jadi paman. Paman itu bisa disebutkan bapak. Ada jamaah sekalian, paman Nabi yang pasti masuk neraka siapa? Abu Lahab. Abu Jahal bukan paman Nabi. Paman Nabi yang pasti masuk neraka Abu Lahab. Maka kata para ulama yang benar bukannya bapak Nabi tapi pamannya Nabi. Yang siapa yang pasti masuk neraka? Abu Lahab. Karena Abu Lahab jelas-jelas memusuhi Rasulullah SAW. Intinya pembahasan itu panjang dibahas oleh para ulama. Yang lebih aman diam. Yang paling aman apa? Diam udah. Lagian kita nggak ditanya oleh Allah gimana keadaan bapak Nabi nanti di neraka di akhirat, ditanya oleh Allah. Gimana kita beriman atau tidak itu yang ditanya oleh Allah. Maka tawakuf diam ini itu lebih pendapat yang lebih nah, walaupun saya nih menjelaskan ya, saya kan karena saya menjelaskan ini ada pendapat ulama seperti ini ada pendapat ulama seperti jadi kita tahu Pak nggak sakral gitu. Orang tuh kalau semakin banyak wawasannya menerima sesuatu tuh nggak sakral, nggak hitam putih. Orang kadang kalau wawasannya sempit hitam putih, apa yang ada di luar pemikiran dia katakan salah. Maka orang yang berbeda pendapat dengan dia katakan kafir lah, dia katakan sesat lah, dia katakan macam-macam. Karena kenapa? Pola pikirnya yang sempit, bacaannya segitu-gitu doang. Kalau kata Bu Hamka bagus. Barang siapa yang membaca 100 buku, dia akan menyalahkan orang lain. Jadi, kalau baca 100 buku, dia akan menyalahkan orang lain. Barang siapa yang membaca 1000 buku, dia akan memahami orang lain. Nah, beda ya. Kalau bacaannya sudah 1000 buku, bukan lagi nyalah-nyalahin apa? Memahami. Oh, ternyata ada dalilnya.
Saya aja yang nggak ngerti dalilnya. Nah itu Pak. Tapi kalau orang bacanya sedikit, ngajinya cuma satu doang, bawa aja gitu garam, nyalain orang aja kerja. Ini salah, ini bid'ah, ini sesat. Karena kenapa? Pemikirannya sempit. Seolah-olah yang benar itu doang. Padahal pendapat ulama banyak. Pendapat para ulama itu banyak. Maka ya kalau saya harus jelaskan ini pendapat ulama begini, ini ada ulama begini. Yang paling aman apa? Yang paling aman kita ambil pendapat yang pertengahan. Tawakuf, diam. Itu pendapat yang lebih aman. Lagian kita juga tidak ditanya oleh Allah tentang masalah itu. Yang ditanya itu tentang amal ibadah kita. Kira-kira gimana? Apakah kita menghadap Allah dalam keadaan beriman atau tidak? Jadi ini Abu Thalib ini luar biasa. Perjuangan dia terhadap Rasulullah SAW begitu luar biasa. Maka dia katakan kepada Rasulullah, idhab ya ibn akhi, pergilah wahai anak saudara. Fakul katakan apa yang kau sukai. Fawallahi la aslamuka li syai'in abada. Demi Allah, aku tidak akan serahkan kau kepada siapapun selamanya. Maksudnya Rasulullah akan selalu di dalam perlindungan Abu Thalib sampai nanti Abu Thalib mati. Selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, nggak selesai daripada itu, datang lagi orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib yang ketiga kali. Sekarang tadi nggak bisa ngancem, akhirnya diberikan tawaran oleh orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Mereka ngajak satu orang namanya Ammarah ibnul Walid ibnul Mughirah, saudara daripada Khalid bin Walid. Ammarah ibnul Walid ibnul Mughirah, Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Ini ada satu orang namanya Ammarah. Ammarah ini anak Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini tokoh besar Quraisy, ya. Tokoh besar Quraisy, orang kaya besar, ganteng, kaya, tokoh yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Dia punya anak, salah satunya Ammarah. Anaknya juga ganteng, keturunan daripada Walid bin Mughirah. Dibawa Ammarah ini oleh tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka berkata, ya Abu Thalib, ini kami bawa seorang anak muda, orangnya ganteng, orangnya pintar, dari keluarga yang terpandang, anak Walid bin Mughirah, namanya Ammarah. Akan kami berikan anak ini kepada engkau dengan syarat itu Muhammad berikan kepada kami. Ini Walid apa? Ammarah ini silakan ambil, ya, pelihara dia sebagaimana anak kau sendiri. Muhammad yang kau anggap seperti anakmu, serahkan kepada kami. Maka kami akan selesaikan urusan kami dengan Muhammad. Kata orang-orang Quraisy. Kata Abu Thalib berkata kepada mereka, kalian ini gimana? Kata Abu Thalib, kalian serahkan anak orang lain, biar aku kasih makan dan aku urus dia, sedangkan aku serahkan anakku kepada kalian, biar kalian bunuh. Ini kan kebalik. Dia kasih anak orang, dia diurus, dia rawatnya anak, sedangkan anak dia sendiri dia serahkan untuk dia dibunuh. Kalian ini gimana? Mau kalian serahkan anak orang biar aku urus, tapi anak aku, aku kalian berikan kepada kalian biar kalian bunuh. Wallahi ma la yakunu abadan. Demi Allah gak akan pernah terjadi hal seperti itu, kata Abu Thalib. Maka akhirnya mereka pulang lagi dalam keadaan marah karena tidak bisa merayu Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa perjuangan Abu Thalib kepada Rasulullah. Tapi yang jemaah sekalian, walaupun seperti itu, walaupun Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib yang luar biasa, tapi tetap Rasulullah SAW mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy, mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan juga siksaan-siksaan, tapi tidak sebagaimana siksaan orang lain yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan kita sudah bahas ya, bagaimana kedudukan Abu Lahab, pamannya Rasulullah yang lain. Jadi kan Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10. Punya anak laki-laki 10. Yang dipastikan keislamannya 2. Hamzah
Abbas di Islam. Yang dipastikan kekufurannya satu, Abu Lahab. Abu Lahab jelas kufur. Abu Talib khilaf, ya, perbedaan pendapat ulama kedudukan Abu Talib. Tapi Abu Lahab jelas kufur, mati masuk neraka. Karena Al-Quran yang bicara, tabbat yada abi lahabim wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hadirin jemaah sekalian, Abu Lahab dia ini qad zawwaja walidayhi Utbah wa Utaibah bi binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini dia bukan hanya paman Nabi, tapi juga dia ini mantan besannya Nabi. Yang mana dua orang putranya, Utbah dan Utaibah. Jadi Abu Lahab punya anak dua, namanya Utbah dan Utaibah. Ini dinikahkan oleh Abu Lahab dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi Nabi punya dua putri, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, nikah dengan anaknya Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, berdakwah, dan Abu Lahab termasuk orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW, maka Abu Lahab memerintahkan kedua putranya Utbah dan Utaibah ini untuk menceraikan dua putri Nabi. Jadi kata Abu Lahab, ceraikan anak-anak Muhammad. Maka diceraikan dengan cara yang sangat jelek, diceraikan, dipulangkan lagi Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada Rasulullah SAW. Tetapi ternyata Ruqayyah ini dari awal sudah ada yang menyukai dia. Sebelum dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab, Ruqayyah ini sudah ada yang mencintai dia. Tapi ketika dia nikah dengan anaknya Abu Lahab, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Abu Lahab menceraikan anaknya, Abu Lahab memerintahkan anaknya menceraikan anak Rasulullah SAW, Ruqayyah itu, maka kemudian datanglah seseorang kepada Rasulullah yang meminang Ruqayyah. Dialah sahabat Nabi yang bernama Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi Ruqayyah nanti dinikahkan oleh Rasulullah dengan siapa? Utsman bin Affan. Nah, Ruqayyah nanti setelah perang Badar atau ketika perang Badar, Ruqayyah nanti meninggal dunia. Ya, Ruqayyah ini putri Rasulullah. Ya, ketika perang Badar di Madinah itu kemudian meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah SAW setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah nikahkan lagi Utsman bin Affan dengan anaknya yang lain, yaitu Ummu Kulsum, tadi mantan anaknya Abu Lahab. Ruqayyah sama Ummu Kulsum pertama dinikahkan dengan Ruqayyah Utsman. Ya, kemudian Ruqayyah meninggal, dinikahkan lagi dengan Ummu Kulsum. Nggak lama, ya, dengan Ummu Kulsum ini tidak lama, cuma mungkin setahun atau 2 tahun. Nggak lama setelah itu Ummu Kulsum juga meninggal lagi. Ummu Kulsum kemudian meninggal lagi. Maka kata Rasulullah SAW, andaikan aku masih punya anak perempuan, akan aku nikahkan lagi sama Utsman bin Affan. Masya Allah. Ya. Sayangnya anak perempuan Nabi sudah habis. Sisa Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi siapa Abu Lahab? Ya, bukan hanya paman Nabi, tapi juga apa? Besannya Nabi. Dan juga Abu Lahab ini bukan lagi besannya Nabi, rumahnya di sebelah rumah Nabi. Wow. Jadi memang hidayah itu mahal, Pak. Ya, Abu Lahab di pamannya, besannya, rumahnya sebelahan dengan rumah Nabi, tapi nggak mau beriman pada Nabi, bahkan menjadi musuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi jalan ya, untuk berdakwah, itu Abu Lahab pasti berada di belakang Nabi, kemudian berkata kepada semua orang yang dilewati oleh Nabi SAW, jangan dengarin anak ini. Ya, tasma'u hadza, la tasma'u hadza sabi. Jangan kau dengarkan anak ini. Fa innahu, sesungguhnya anak ini ya jununun, anak ini hilang. Fa innahu kadzabun, anak ini pembohong, anak ini pendusta. Kira-kira gimana Pak perasaan Nabi SAW? Jalan, ajak orang untuk masuk Islam biar orang percaya kepada dia. Di belakangnya selalu ada yang ngomong, jangan dengerin, ini orang pendusta, ini orang pembohong, ini orang gila.
Yang berkata bukan orang lain, yang berkata pamannya sendiri, mantan besannya, juga tetangga ya. Begitu luar biasa tekanan Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah pernah berhenti? Tidak. Bagaimanapun keadaannya, Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah, dia mengajak manusia kepada Allah. Makanya itu ya, ketika mendapatkan surah Al-Mudaththir itu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu kan ayat pertama kali perintah dakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini perintah dakwah kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kepada Khadijah, pada istrinya ketika itu? Qad madat waqtar raha, wahai istriku, sudah selesai waktunya istirahat. Artinya apa? Setelah itu nggak ada istirahat lagi. Setiap hari dakwah, berjuang sampai Allah menangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Rasulullah SAW. Jadi setiap hari gitu, setiap Nabi jalan, di belakangnya ada Abu Lahab berkata, ini anak ini pendusta, ini anak ini pembohong, ini orang ini ya gila, ini orang ahli sihir, macam-macam tuduhan kepada Rasulullah SAW. Dan hadirin jemaah sekalian, bukan hanya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab juga seperti itu. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil binti Haram, saudara daripada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan punya saudara perempuan namanya Ummu Jamil binti Haram. Abu Sufyan bin Haram, Ummu Jamil binti Haram, saudara Abu Sufyan. Ini perilakunya sama seperti suaminya, memusuhi Nabi SAW. Dan hadirin jemaah sekalian, setiap hari kerjaannya Ummu Jamil ini apa? Dia meletakkan kayu yang berduri di depan rumah Nabi SAW. Jadi setiap Nabi keluar dari rumahnya di malam hari, sering terkena kayu tersebut. Ya, kayu yang berduri ini kemudian menyebabkan kaki Nabi SAW luka karena kayu tersebut. Setiap hari. Siapa yang melakukan itu? Istrinya Abu Lahab, tantenya Nabi sendiri. Dan dia orang yang paling jelek kata-katanya. Setiap hari kerjaan dia ya mengejek Nabi SAW, menyebarkan fitnah dan tuduhan kepada Rasulullah SAW. Karena itulah dalam Al-Quran Allah sifati perempuan ini, ya Ummu Jamil ini dengan apa? Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yaitu istri Abu Lahab hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Maksudnya apa membawa kayu bakar? Tafsir para ulama dua. Yang pertama, dia suka membawa kayu yang berduri tadi sehingga melukai Rasulullah SAW. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan hammalatal hatab, membawa kayu bakar, dia sering berjalan kepada manusia menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan, ya, menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Artinya dia membawa kayu bakar itu seperti itu. Dia suka menghina dan menjelekkan Rasulullah SAW. Pada suatu hari ketika ayat ini turun, ya, ketika surat Al-Lahab ini turun yang isinya menghina atau menjelekkan Abu Lahab dan istrinya, dia begitu marah. Siapa namanya? Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab. Suatu saat dia bawa batu, dia pengen timpuk Rasulullah dengan batu itu. Ketika itu Rasulullah sedang duduk di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Rasulullah duduk di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Tiba-tiba Ummu Jamil langsung mendatangi Abu Bakar. Dia katakan, wahai Abu Bakar, kemana temanmu Muhammad? Aku mendengar ya, dia telah menjelek-jelekan aku dan suamiku. Demi Allah, kalau dia ada di hadapanku, aku akan lempar dia dengan batu ini. Dia sudah bawa batu, pengen melempar Rasulullah dengan batu tersebut. Padahal Rasulullah duduk di sebelah Abu Bakar, tapi dia nggak melihat. Dia nanya kepada Abu Bakar, mana teman kau Muhammad? Kalau aku lihat dia, akan aku lempar dia dengan batu ini. Abu Bakar nggak jawab, Abu Bakar dia pergi. Maka setelah wanita ini pergi, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, dia nggak melihat engkau? Kata Rasulullah, Allah menutup penglihatannya dariku. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ngomong itu di depan Rasulullah, tapi dia nggak tahu di situ ada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ada jamaah sekarang orang-orang yang lain yang begitu luar biasa. Ada beberapa orang tetangga-tetangga Nabi yang memang begitu jahat perilakunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan beberapa tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Mut'im ibnu Adi, ya, ada Abu Lahab, ya, ada beberapa orang tetangga-tetangga Nabi yang luar biasa perilakunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya, ada beberapa tetangga. Abu Lahab, Al-Hakam ibn Abil As, ibnu Umayyah. Ini beberapa orang yang tetangga Nabi yang tapi sering menyakiti Nabi. Ya. Abu Lahab, Al-Hakam ibn Abil As, ibnu Umayyah, Uqbah ibn Abi Mu'id, ya. Adi ibn Hamrah, wa Abdul Asda Al-Hadri, ya. Wa kanu jiranahu. Mereka ini tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu pun yang masuk Islam kecuali Al-Hakam ibn Abil As. Al-Hakam ibn Abil As ini masuk Islam. Terakhirnya dia masuk Islam. Semua tidak ada yang masuk Islam dan semua mati dalam keadaan kufur. Tetangga-tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih parah seseorang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Ini orang yang sangat luar biasa sekali hatinya mas sekalian. Dia pernah ketika Nabi ini yang kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abu Mu'id katakan, aku akan ambil usus onta di kabilah fulan. Usus onta isinya apa? Kotoran. Jadi usus onta akan aku bawa dan aku akan lemparkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'id lemparkan usus onta di atas pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi nggak bisa bergerak. Makin besar banyaknya usus onta tersebut. Sampai kemudian Fatimah datang membersihkan punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi berdiri, kemudian Nabi berdoa kepada Allah di depan Ka'bah, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, aku serahkan kepada Engkau kepada orang yang bernama Abu Jahal. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal. Allahumma 'alaika bi Utsbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utsbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id. Disebutkan nama Nabi Rasulullah SAW. Alaika, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau. Tapi kalau pakai Allah, ini bukan serahan biasa. Tapi ya Allah, aku serahkan kepada Engkau agar Engkau berikan balasan kepada mereka. Maksudnya begitu. Ya Allah, balaskan kepada mereka. Ya Allah, berikan keburukan kepada mereka. Allahumma 'alaika bi Abu Lahab, bi Abi Jahal, kepada Abu Jahal, kepada Utsbah bin Rabi'ah, kepada Syaibah bin Rabi'ah, kepada Umayyah bin Khalaf, kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Disebutkan nama-nama Rasulullah SAW. Ketika Nabi berdoa seperti itu, semua diam, gak berkutik. Karena kenapa Pak? Mereka tahu doa di tempat tersebut adalah mustajab. Doa di tempat tersebut adalah mustajab. Dan nanti hadirnya mengatakan nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, semuanya mati di perang Badar. Semuanya mati di perang Badar. Utsbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah. Semua mati di perang. Umayyah bin Khalaf, semua mati di perang Badar. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi luar biasa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, insyaallah kita tutup. Sebelum kita insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silakan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam.